Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kisah ini berdasarkan kisah nyata. Salah satu pekerja yang pernah mengikuti suatu proyek besar yang berada di Tol Cipularang. Tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta Padalarang adalah jalur tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, berhubungan dengan Tol Cikampek dan Cileunyi. Jalan tol ini terkenal angker dan telah memakan banyak korban. Tol yang selesai dibangun pada April 2005 ini memiliki panjang 54 km. Banyak sekali kisah mistis di Tol Cipularang. Ada dugaan salah satu kisah mistis itu muncul karena Tol Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Selain itu, desas-desus terkait tumbal proyek juga menjadikan sebagai Tol Cipularang ini sangat angker dan penuh dengan misteri. Beberapa dari pekerja seringkali mendapatkan gangguan yang sangat menyeramkan ketika proyek tersebut telah usai dikerjakan. Sebut saja namanya Andi. Ia merupakan salah satu pekerja yang mengurusi beberapa bagian penting di saat pembangunan proyek Tol Cipularang. Andi sendiri sebenarnya belum tahu akan cerita yang berkembang terkait desas-desus dari tumbal proyek yang dibicarakan banyak orang. Karena memang dia sendiri tidak terlalu percaya dan tidak ada sama sekali media yang menyoroti bahkan membahas rumor tersebut. Yang ia lakukan adalah tetap bekerja dan melakukan pekerjaan tersebut dengan profesional. Memang ada beberapa hal yang menjanggal ketika dirinya sedang melakukan sebuah pekerjaan. Salah satunya adalah seringkali terdengar suara rintihan tangis di sekitaran jalanan saat pembangunan tol dilakukan. Selain itu, beberapa dari pekerja juga seringkali mendapatkan gangguan aneh terkait alat berat yang digunakan untuk meringankan pekerjaan. Terkadang alat berat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu, pernah juga alat berat itu bergerak sendiri seperti ada energi magnet yang menariknya. Namun hal yang benar-benar mengerikan ketika pekerjaan proyek itu tuntas dan proyek berhasil dikerjakan dengan sempurna. Dan memang Andi sendiri meyakini bahwa setelah menyaksikan proyek tersebut, dirinya tidak ingin lagi berkecimpung dalam pekerjaan pembangunan tol untuk selanjutnya. Bisa dibilang, proyek pembangunan tol di Cipularang sendiri adalah proyek terakhir semasa hidupnya dan tidak akan pernah dilupakan akan kejanggalan yang ada. Tepatnya setelah 1 minggu proyek itu selesai, saat itu Andi masih mengurus beberapa dokumen untuk diterbitkan ke kantor pusat. Selain itu, dia juga membuat laporan penting terhadap pengerjaan tol tersebut. Kebetulan, Andi mengerjakannya sendirian dan ia berada di sebuah penginapan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tol tersebut. Awal-awal, ketika dirinya mengerjakan laporan, tidak ada satupun gangguan aneh-aneh. Terlebih lagi, ia sendiri belum terlalu percaya akan hal-hal yang bersifat mistis. Namun tepat di tengah malam, pintu tempat penginapannya diketuk oleh seseorang. Andi kira itu adalah temannya yang bernama Irwan. Karena seringkali Irwan mengunjungi tempatnya, walau hanya sekedar ngopi. Andi pun membiarkan hal itu, karena biasanya Irwan langsung masuk. Akan tetapi, sedari tadi pintu diketuk, hingga tidak berhenti-henti. Andi yang merasa terganggu, ia pun langsung mengucapkan sesuatu. "Masuk aja, Wan, gak dikunci." Tiba-tiba suara ketukan itu hilang. Andi kira Irwan hanya bermain-main, karena dia tahu tipikal Irwan, karena dia sudah lama kenal dengannya. Namun setelah Andi mengatakan hal itu, suara ketukan menjadi hilang dan Irwan tidak membuka pintu. Andi tetap fokus untuk menggarap pekerjaannya.
10 menit kemudian, ia mendengar suara ketukan pintu lagi. Andi masih mengatakan hal yang sama. "Masuk aja, Wan. Gua lagi garap laporan nih." Namun pintu tetap tidak dibuka. Di situ, Andi mulai curiga. Yang ia takutkan hanya satu, yaitu orang jahat yang hendak berbuat jahat kepada Andi di sela-sela tempat penginapannya yang sangat sepi. Andi kemudian bangkit. Ia berniat untuk membuka pintu tersebut. Namun, baru saja ia bangkit, suara ketukan pintu terdengar kembali. Kali ini suaranya sangat keras, seperti ketukan orang yang marah. Andi mulai kesal dan juga sedikit takut. Sebelum dirinya membuka pintu, Andi pun mengintip dari balik jendela. Ketika dirinya mengintip dari balik jendela, betapa terkejutnya Andi melihat puluhan sosok kepala buntung sedang berada di depan penginapannya. Andi langsung merinding seketika. Ia bahkan tidak bisa bergerak selama beberapa saat. Bersamaan dengan itu, terdengar suara aneh dengan menggunakan bahasa Sunda. Dan sosok-sosok itu seperti hendak menunggu Andi. Untuk membukakan pintunya. Karena Andi sudah tidak sanggup, ia pun berjalan mundur ke arah kamarnya. Andi meminta bantuan Irwan untuk segera datang ke penginapannya, karena dirinya sedang dikepung oleh sosok kepala buntung yang bisa dipastikan mereka semua adalah korban dari tumbak proyek Tol Cipularang. Irwan yang mendengar itu langsung kaget. Ia memerintahkan kepada Andi untuk tidak membukakan pintu, karena memang sebelumnya ada orang lain yang diteror dengan hal yang sama. Ketika pintu itu dibuka, orang tersebut langsung kesurupan dan menjadi gila. Andi akhirnya semakin khawatir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana di saat sosok-sosok itu masih mengetuk-ketuk pintunya dengan sangat kencang. Alhasil, Irwan pun menyarankan kepada Andi untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Hal tersebut lebih aman agar sosok-sosok yang ada di depan rumahnya tidak bisa lagi mendeteksi keberadaan Andi. Dan Andi pun mengikuti saran Irwan. Ia pun bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari gangguan dari sosok-sosok itu. Selama beberapa jam, Andi bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia juga menutup mulutnya dengan menahan lapar demi bisa selamat dari gangguan sosok-sosok tumbak proyek tersebut. Hingga akhirnya, ketika menjelang subuh, Andi menelpon kembali Irwan. Ia meminta kepada Irwan untuk mendatangi penginapannya. Irwan pun segera mendatangi lokasi tempat penginapan Andi. Andi sangat berharap jika sosok-sosok itu sudah menghilang. Ia pun keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, baru saja bangkit, suara ketukan pintu terdengar lagi dari arah belakang. Andi pun kembali lagi bersembunyi dengan menelpon Irwan, sembari mengatakan jika sosok-sosok tumbal proyek itu berpindah tempat ke arah belakang tempat penginapannya. Irwan pun tertahan di sebuah gubuk kecil yang berdekatan dengan tempat penginapan Andi. Sambil menunggu subuh, ia masih tertahan di sana. Singkat cerita, suara ayam berkokok terdengar dengan sangat jelas. Namun suara yang sama masih terdengar. Andi mendengar suara aneh-aneh dalam bahasa Sunda. Andi kira sosok-sosok itu sudah menghilang. Namun mereka masih bertahan di belakang tempat penginapannya. Hingga akhirnya adzan subuh bergema. Suara aneh itu perlahan menghilang. Bersama dengan itu, Andi mendapatkan telepon dari Irwan. Irwan memberitahu jika sosok-sosok itu telah pergi. Irwan mengaku jumlah mereka lebih dari 30 dan terhitung ganjil. Sosok itu berjalan layaknya zombie yang tidak memiliki kepala. Mereka semua berjalan ke arah yang sama, yaitu ke arah Gunung Hejo. Ternyata, tempat mereka berasal dari gunung tersebut. Alhasil setelah kepergian sosok-sosok itu, Irwan langsung menemui Andi.
Irwan pun menemani Andi untuk segera menyelesaikan laporan penting lainnya. Setelah selesai, Irwan pun mengajak Andi untuk segera meninggalkan penginapannya dan segera mencari penginapan yang lain. Andi pun mengikuti perintah Irwan. Mereka berdua mencari tempat penginapan yang lokasinya jauh dari area sekitaran tol Cipularang agar terhindar dari gangguan yang sama. Dan ketika mendapatkan penginapan yang baru, Irwan pun turut membantu Andi untuk mengambil barang-barang dan dipindahkan ke penginapan yang baru. Akhirnya, pekerjaan Andi pun usai dengan tepat. 1 bulan kemudian, Andi mendapatkan sebuah kabar burung. Jika ada salah satu desa yang memiliki penduduk dengan ekonomi rendah, dan puluhan dari mereka ditawarkan untuk mengorbankan diri dan menjadikan tumbal proyek dalam pembangunan tol Cipularang. Dan kurang lebih 37 penduduk yang menghilang dari desa itu disebut-sebut sebagai orang yang turut mengikuti sayembara tersebut. Entah kisah ini benar-benar nyata atau memang sebuah mitos. Namun, kisah ini telah bocor hingga banyaknya perspektif akan kisah tentang tumbal proyek itu benar-benar ada dan nyata. Wallahu alam.